bila mana Allah berikan dia suatu keistimewaan daripada ibadah, wajib katmuha wa satruha, menyembunyikannya, menutupinya, illa kecuali an syaikhihi, daripada gurunya, kecuali daripada gurunya. Nah, dia boleh membuka apa-apa yang dia alami daripada kelebihan-kelebihan itu kepada gurunya, untuk minta bimbingan apa yang dimaksud dengan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Misalnya seorang murid ini bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu khususnya, itu kelebihan. Mimpi Rasulullah memakai baju putih, ini hijau misalnya, atau warna apa. Nah, lalu dia kisahkan kepada gurunya, wahai guru, ulun tadi malam bermimpi Rasulullah kayak ini, itu apa maksudnya tuh, apa takwilnya. Nah, ini kada jadi soal, ini perlu. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada engkau suatu khususiyah, suatu kelebihan, keistimewaan, diberikan Allah kepada seseorang. Contohnya keistimewaan itu antara lain adalah kawarain, seperti wara. Artinya orang yang mampu bersifat wara itu orang yang diberi Allah khususiyah, diberi Allah keistimewaan, sehingga dia bisa bersifat dengan wara. Wara artinya menjauhi segala sesuatu, tindakan, perbuatan, perkataan yang syubhat. Menjauhi segala sesuatu, baik perkataan, baik perbuatan, daripada yang syubhat, artinya yang tidak jelas halal haramnya. Nah, itu satu kelebihan. Kalau kita bersifat itu, kita punya sifat atau punya sikap menolak sesuatu yang tidak jelas halal haram, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perkataan, perbuatan. Apabila kada jelas hukumnya, kita tidak melakukannya. Nah, itu wara. Ini sifat yang luar biasa, istimewa yang diberikan Allah kepada seseorang hamba. Au zuhdin, atau diberikan Allah dia sifat zuhud. Zuhudnya lebih lagi daripada wara. Dalam kedudukannya zuhud ini lebih tinggi daripada wara. Artinya orang yang wara belum tentu zuhud, tapi kalau orang zuhud itu sudah pasti dia wara. Zuhud ini orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal. Orang-orang yang mampu meninggalkan yang halal karena khawatir bahwa mengganggu hubungannya dengan Allah. Nah, ini zuhud lebih tinggi lagi. Orang yang diberi Allah zuhud itu orang yang punya khususiyah, orang punya kelebihan. Au ma'rifatin, atau diberi Tuhan ma'rifat, lebih hebat lagi. Karena orang zuhud belum tentu ma'rifat. Kalau orang yang dapat ma'rifat itu pasti sudah orang yang bersifat wara, zuhud dan lainnya. Au karamatin, atau diberi Allah dia karamat, keistimewaan, kelebihan, perkara-perkara yang menyalahi adat istiadat, dia diberi Allah demikian. Nah, apabila Allah mengkhususkan engkau dengan satu kekhususan seperti wara, zuhud, ma'rifat, karamat dan lain-lainnya, kemudian engkau mengingini bahwa manusia tahu dengan kelebihan itu. Nah, engkau mengingini, menghendaki bahwa orang lain tahu dengan kelebihan yang ada pada diri engkau itu. Maka yang demikian itu menunjukkan atas adanya ria yang tersembunyi dalam hati engkau, dan itu bukti bahwa engkau tidak benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita
hendak orang tahu dengan kelebihan kita nih. Orang ini ingin bahwa orang lain tuh tahu dengan keistimewaan dirinya. Kalau demikian ada dalam hati kita, nah maka kita itu adalah riya yang tersembunyi dalam hati dan kita belum benar jadi hamba Allah. Artinya kita sembahyang misalnya tengah malam, rutin sembahyang tahajud, ini khususiyah nih, ini kelebihan. Karena kada sembarang orang bisa rutin tahajud. Kalau dia ingin agar orang tahu bahwa inya ini ahli tahajud, walaupun inya kada berkisah, cuma dia ingin agar orang tahu inya ini ahli tahajud. Berarti tahajudnya itu ada masuk riya, ada riya. Dan ini orang belum benar menjadi hamba Allah, belum sebenarnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sama halnya bersedekah, inya bersedekah, inya bahadiah, inya apalagi bawakaf misalnya. Dia ingin orang lain tahu bahwa inya berwakaf. Orang lain tak ingin bahwa orang lain tahu inya berwakaf. Misal membangun masjid, Haji Abdullah misal membangun masjid, dengaran ini masjid Haji Abdullah umpamanya, supaya orang tahu ini wakaf dari Haji Hasbullah umpamanya. Tujuannya supaya orang tahu bahwa ini wakaf dia. Nah ini pasti mengandung riya tersembunyi dalam hatinya dan dia belum benar menjadi hamba Allah. Lianna kalau kunta sadikan ma'allah ma'ahbabta ayyara amalaka ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau engkau itu benar-benar beserta Allah, engkau benar-benar menjadi hamba Allah, engkau benar-benar berkhidmat kepada Allah, niscaya engkau tidak suka bahwa melihat akan amal perbuatan engkau itu oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kelebihan pada diri itu baik dikisahkan kepada orang atau kada dikisahkan. Cuma inya kepingin aja dalam hati. Kepingin dalam hati orang tuh tahu siapa aku nih sebenarnya. Nah, itu berarti orang ini kada bujur. Qala Ahmad ibnu Abil Hawari, man ahabba ay yu'rafa bi syai'in minal khair aw yuzkara bih faqad asyraka bi ibadatihi. Berkata Imam Ahmad ibnu Abil Hawari, barang siapa suka ingin bahwa dia dikenal dengan sesuatu dari kebaikan atau dia ingin disebut dengan kebaikan, berarti dia telah menyekutukan pada ibadahnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inya ingin bahwa namanya itu disebut, sebagai orang yang berbuat kebaikan, baik itu diutarakannya atau geritik hatinya menghendaki itu. Misalnya seseorang berwakaf umpamanya 1 juta umpamanya, memang kada dapangnya minta kena umum makanlah pada aku wakaf, kada dapang bersuara kayak itu. Cuma hatinya tuh hendak, hatinya tuh kepingin diumum makan wakafnya itu. Nah kada ada bersuara, cuma hendak kepingin. Nah berarti dia sudah menyekutukan Allah dalam ibadahnya itu. Faqad asyraka fi ibadati. Lianna man khadama 'alal mahabbah la yuhib ayyara khidmatahu ghairu makhdumi. Karena orang yang berkhadam, karena orang yang berkhidmat atas dasar cinta, dia tidak suka bahwa melihat akan khidmatnya itu selain orang yang dicintainya itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi riya itu macam-macam. Dari yang besar
Yang besar itu mamanya kalau kada dilihat orang ya kada beramal, itu riya besar. Ada riya yang halus, yang tersembunyi, yang seperti demikian. Ini riyaul khafi, riya tersembunyi lagi. Wa qala Sahlu bin Abdillah At-Tustari rahimahullah, man ahabba ayyattali an-nas ala amalih fahuwa mura'in, wa man ahabba ayyattali an-nas ala halih fahuwa kazzab. Barang siapa yang ingin bahwa mengetahui manusia atas amalnya, maka itulah yang namanya orang yang riya. Barang siapa yang mengingini manusia tahu atas halnya, maka dia kazzabun, maka dia dusta dalam hal itu. Orang misalnya diberi Allah keistimewaan hal yang namanya fana, misalnya itu hal. Nah, dia ingin orang tahu bahwa dia itu diberi Allah hal keadaan yang namanya fana. Nah, dia ingin orang tahu bahwa dia punya hal, punya keadaan yang namanya asyauq ilallah, rindu kepada Allah. Nah, ini punya keadaan rindu lawan Allah. Ini kepingin orang tahu bahwa dia itu rindu kepada Allah. Nah, bahwa kadzab, maka itu dusta, itu bukan hal. Karena kalau orang-orang yang benar-benar halnya rindu kepada Allah, halnya itu fana daripada selain Allah, itu kada akan suka bahwa itu diketahui oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kada ingin diketahui oleh manusia, lalu orang tahu, itu kada jadi soal, kada jadi masalah. Nah, orang kita ini beramal, kita beribadah, kita bersifat wara, sifat kita menyembunyikan. Nah, kita menyembunyikan. Lalu orang kan di mana? Tahunya menyambat kita nih wara, menyambat kita nih zuhud. Padahal kita kada ada berkisah dan kita kada menghendaki itu, tapi disebut-sebut orang. Nah, ini kada jadi masalah. Itu kalau disyukuri ya jadi pahala, tambah pahala ngarannya. Nah, kita sebagai ibadah kadang menghendaki orang tahu dengan ibadah ini, tahu-tahu disebut orang. Nah, kita beribadah itu kita gembira. Nah, kita gembira karena Allah menampakkan kebaikan, menyembunyikan aib kita. Lalu kita bersyukur kepada Allah, itu double pahalanya. Asal jangan dalam hati ada keinginan untuk diketahui orang, itu aja. Nah, bila sudah itu ada, walaupun kada disebut-sebut, itu sudah merusak amal ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi fal wajibu 'alal 'abdi idza khassahu Allah bi khususiyatin qatmuha wa satruha. Maka wajiblah atas seorang hamba apabila Allah berikan dia keistimewaan seperti wara, zuhud, misalnya fana atau lain sebagainya tadi, wajib atas dia katmuha, menyembunyikannya, wasatruha, dan menutupinya. Nah, ditutupi itu. Seperti perkataan Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, idza kana yaumu saumi ahadikum falyudhin lihyatah wa yamsah syafatayh fa idza kharaja ilan nas ra'au annahu lam yasum. Apabila puasa salah seorang kamu, ujar Nabi Isa nih, bila puasa minyakilah janggut engkau supaya jangan dilihat pinarahau janggut tuh. Basahilah bibirmu sehingga bila keluar rumah orang menganggap bahwa dia tidak puasa, padahal puasa namanya itu menyembunyikan satu khususiyah, satu kelebihan. Kan puasa itu satu kelebihan, satu keistimewaan. Nah, disuruh kita menyembunyikannya itu.
Jadi fal wajibu wajib 'alal 'abdi atas seorang hamba idza khassahullah bi khususiyatin, bila mana Allah berikan dia suatu keistimewaan daripada ibadah, wajib katmuha wa satruha, menyembunyikannya, menutupinya, illa kecuali an syaikhihi, daripada gurunya. Kecuali daripada gurunya. Nah, dia boleh membuka apa-apa yang dia alami daripada kelebihan-kelebihan itu kepada gurunya. Nah, untuk minta bimbingan apa yang dimaksud dengan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Misalnya seorang murid ini bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu khususnya, itu kelebihan. Mimpi Rasulullah memakai baju putih, ini hijau misalnya, atau warna apa. Nah, lalu dia kisahkan kepada gurunya, wahai guru, ulun tadi malam bermimpi Rasulullah kayak ini, itu apa maksudnya tuh, apa takwilnya. Nah, ini kada jadi soal. Ini perlu seorang murid tuh berkisah lawan gurunya, jangan lawan kawan. Bila kawan-kawan tuh pamer ngarannya, ini lawan gurunya berkisah untuk minta petunjuk apa yang dimaksud dengan mimpi itu. Illa an syaikhihi, kecuali daripada gurunya, au muridihi, atau daripada muridnya. Nah, seorang guru itu bisa membuka khususiyahnya kepada muridnya, tapi kada semua murid yang bisa dibuka kelebihan si guru itu. Si guru itu biasa membuka kelebihan-kelebihan dirinya kepada muridnya yang dianggapnya masih belum tasdiqul jazim. Si murid ini belum punya keyakinan yang mantap dengan gurunya, lalu dibuka oleh gurunya supaya si murid itu dengan gurunya punya keyakinan yang mantap bahwa guruku ini benar. Jadi murid-murid yang dikisahi guru keistimewaan sidin itu murid yang lemah sebenarnya, bukan murid yang harat itu. Kalau murid yang sudah sempurna, murid yang sudah mantap, itu guru kada akan mengisahkan kelebihan-kelebihan yang diberi Allah kepada gurunya dengan murid itu. Karena guru sudah tahu muridnya sudah punya tasdiqul jazim, sudah punya keyakinan kuat terhadap gurunya. Kada perlu lagi dikisahkan itu. Yang dikisahkan ini murid-murid yang masih kadang-kadang bagus keyakinannya kepada gurunya, kadang-kadang turun keyakinannya kepada gurunya. Nah, itu kadang-kadang guru bisa menampakkan kelebihannya kepada murid ini agar murid ini jangan lagi turun naik keyakinannya kepada seorang gurunya itu. Itu seringkali terjadi dan dialami oleh para guru-guru kita. Fa in azharaha bighairihima fa innahu ala khatarin azim, fahuwa ala khatarin azim. Nah, jika dia menampakkan kelebihan-kelebihan tadi bukan kepada gurunya, bukan kepada muridnya, nah maka orang ini dalam bahaya yang besar. Bahaya yang besar, bisa meruntuhkan amal ibadahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, illa iza kana al-'abdu mutahaqqiqan bil ma'rifati wa musyahadati al-wahdaniyah falahu izharu khususiyatihi aidan id la yukhafu alaihi riya. Atau kecuali juga bila adalah seorang hamba itu sudah mantap ma'rifatnya kepada Allah. Ini hamba sudah duduk di makam ma'rifat kepada Allah, dia sudah musyahadah wahdaniyat kepada Allah. Dia sudah menjadikan bahwa la fa'ila ilallah itu darah dagingnya. Nah, orang yang sudah punya tauhid kuat, ma'rifatnya kuat, tauhidnya kuat, nah ini orang gak ada jadi masalah dia membuka kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Karena orang seperti ini kada dikhawatirkan lagi bersifat riya. Kada dikhawatirkan lagi. Kana ba'du salaf yaqulu sallaitu kaza wa kaza wa talautu kaza wa kaza surah fayuqal lahu ama takhsha min ar-riya yaqul wayhakum wa hal ra'aytum man yura'i bi 'amali ghairi. Ada sebagian ulama dahulu yang berkata, aku sembahyang malam tadi sekian ratus sekian ribu rakaat, aku malam tadi membaca Quran sekian khatam,
Lalu ujar nang dihiga, ujar yang di sampingnya, kada takut ria ka berkisah-kisah nito. Kada takutan kalawan ria berkisah-kisah nito. Nah ujar sidin waihakum, celakalah kamu. Apa pendapat engkau? Apakah ria seseorang dengan amal perbuatan selainnya? Apakah ria orang yang tidak beramal? Apakah bisa ria orang dengan amal orang lain? Nah ini sudah merasakan bahwa apa yang diperbuat diri itu bukan min haulihi wa nafsih. Nah, orang ini sudah makam bahwa orang yang melihat bahwa dirinya itu adalah dalam suatu kedudukan yang tidak ada berbuat kecuali Allah. Mungkinlah aku ria dengan amal orang lain jadinya. Nah itu artinya kan biasa ria itu dari amal seorang nih. Nah, ria itu dari amal seorang. Kalau kita merasa bahwa yang beramal ini adalah anugerah hidayah daripada Allah, inayah dari Allah, maulah kita ria lawan amal orang perbuatan yang lainnya. Nah itu artinya bahwa orang yang sudah mantap kedudukannya dalam kedudukan la fa'ila illallah, orang yang sudah meyakini, merasapi, menghayati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah walaupun berkisah apapun, orang ini kada dikhawatirkan lagi ria, karena dia merasa bahwa yang beramal itu bukan dia, tapi adalah semata-mata haulullah wa quwwatih, daya dan upaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang belum makam ini itu kemasukan ria apabila menceritakan amal kebaikannya itu. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurashi berkata, kullu man lam yaqna fi af'alihi wa aqwalihi bisam'illah wa nazarih dakhala alaihi riya la mahalata. Tiap-tiap orang yang belum merasa cukup pada perbuatannya dan perkataannya dengan pendengaran dan penglihatan Allah, maka masuklah atasnya riya, tidak boleh tidak. Orang yang belum merasa cukup dilihat, didengar Allah, nah, orang ini pasti kemasukan riya. Nah, kalau kita sudah merasakan bahwa cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang mendengar apa yang ku perbuat, nah orang ini bisa hilang riya daripada dirinya. Kada penting selain Allah mengetahui amalku, kada penting selain Allah melihat amalku, kada penting selain Allah mendengar apa-apa yang ku baca, cukup aku Allah yang tahu. Nah kalau orang punya keyakinan demikian, orang ini kada akan masuk riya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi perkara riya ini perkara yang berat, bahkan sangat berat, dan wajib kita menghilangkannya daripada hati kita. Oleh karena itu para ulama berbagai macam cara, berbagai macam teori untuk menghilangkan riya di dalam hati ini, baik lewat ilmu atau lewat amal, baik lewat ilmu atau lewat doa, kedua-duanya jalan. Salah satu amal artinya supaya jangan riya, disembunyikan. Nah, itu satu, menghilangkan riya ini, disembunyikan. Bila beramal kebaikan, sembunyikan amal kebaikan, menghindari riya. Yang kedua dijelaskan tadi bahwa setiap kali kita beramal cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang tahu. Nah itu ilmu supaya jangan riya. Adapun amaliyah doa, Rasulullah SAW pernah memberikan satu doa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang mana Abu Bakar ini khawatir kalau riya. Nah orang sekelas Abu Bakar pun khawatir kalau riya. Padahal ini sudah punya gelar As-Siddiq, nah, orang yang sangat jujur, orang yang sangat benar. Nah beliau pun diberi Rasulullah SAW doa, yang doa ini bisa menghilangkan sifat riya yang ada di dalam hatinya itu. Jadi Rasulullah memberi doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Handap aja doanya tuh. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
Disuruh Nabi Abu Bakar baca doa itu, niscaya riya itu akan hilang daripada hati engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa menghilangkan riya ini itu belum cukup hanya dengan ilmu-ilmu. Perlu doa. Walaupun kita sudah menyembunyikan ibadah kita, jangan sampai orang lain tahu. Nah, kemudian kita sudah berusaha bahwa agar ibadah kita ini cukup hanya Allah yang tahu, ditambah lagi doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini tiap imbas sembahyang baca 5 kali sehari misalnya, habis sembahyang sekali, habis sembahyang sekali. Nah, ini saya riya itu akan hilang. Doa dan ilmu digabungkan untuk menghilangkan riya yang ada di dalam hati kita itu. Nah, kemudian hikmah yang ke-160. Hikmah yang ke-160 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Ghayyib nazar al-khalqi ilaika bi nazarillahi ilaika. Artinya, tenggelamkanlah pandangan makhluk kepada engkau dengan pandangan Allah kepada engkau. Nah, itulah hikmah yang ke-160. Tenggelamkan pandangan makhluk kepada engkau dengan pandangan Allah kepada engkau. Maksudnya adalah la taltafit ila nazaril khalqi ilaika wa la tatlubhu. Janganlah kamu menoleh, janganlah kamu memperhatikan kepada pandangan makhluk kepada engkau. Jangan memikirkan, memperhatikan pandangan manusia kepada engkau. Perhatian manusia kepada engkau. Wala tatlubhu, dan jangan engkau cari, jangan engkau tuntut, jangan engkau kehendaki agar manusia itu memperhatikan engkau. Jangan engkau kehendaki, jangan engkau menuntut agar manusia itu memperhatikan engkau. Wanzur nazar Allah ilaik, dan tengoklah, perhatikanlah, tuntutlah, pentingkanlah pandangan Allah kepada engkau, penilaian Allah kepada engkau, perhatian Allah kepada engkau. Itu yang mesti dipikirkan, itu yang mesti dipentingkan, yang diutamakan. Fa innahu yaraka fi kulli hal, bahwa Allah itu melihat engkau pada tiap-tiap keadaan engkau. Sedetik pun kita tidak lepas daripada penglihatan Allah. Wa yattali'u ala akhfal khafi min halik, Allah mengetahui atas yang paling tersembunyi dari yang tersembunyi dari keadaan engkau. Nah, oleh karena itu utamakanlah pandangan Allah kepada kita ini. Wal khalqu la ya'lamuna minka illa adh-dhahir, sedangkan manusia itu tidak mengetahui daripada engkau melainkan yang nampaknya, yang zahir. Manusia hanya tahu dari yang zahir kita. Manusia kada tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Manusia kada mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang, apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu, pandanglah, pentingkanlah perhatian Allah kepada engkau daripada perhatian manusia kepada engkau.
Nah, ini salah satu obat untuk menghilangkan sifat riya yang kita bicarakan pada waktu yang lalu. Nah, kayak apa caranya supaya riya itu bisa kita hilangkan sedikit demi sedikit sehingga amal kita itu ikhlas karena Allah. Nah, dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah jangan mementingkan penilaian manusia, tapi pentingkanlah penilaian Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Adakah dia tidak tahu bahwa Allah itu melihat? Allah melihat. Wa qala ta'ala, firman Allah, awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup dengan Tuhan engkau bahwa dia atas tiap-tiap sesuatu itu menyaksikan? Nah, jadi hendaknya kita merasa cukup ibadah kita itu disaksikan oleh Allah. Perkara orang lain tahu kada tahu, melihat kada melihat, itu hendaknya jangan dipermasalahkan. Cukup sudah kalau satu ibadah kita diketahui oleh Allah. Yang penting itu Allah yang tahu karena Dia yang membalas. Orang lain kada akan membalas apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat daripada ibadah itu. Fa idza nazara Allahu ilaika binazarir rahmah wal mahabbah lam yadurruka nazaruhum ilaika binazarin nikmati wal bughd. Maka apabila Allah memandang kepada engkau dengan pandangan rahmah dan cinta, apabila Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, tidaklah memudaratkan akan engkau pandangan manusia kepada engkau dengan pandangan bala dan kebencian. Artinya sealamanan ini orang memandang kita dengan pandangan sinis, dengan pandangan kebencian, seluruh manusia. Tapi Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Maka pandangan seluruh makhluk itu tidak ada gunanya. Artinya tidak akan bisa memudaratkan kita, membahayakan kita. Walaupun semua manusia memandang kita dengan pandangan benci. Yang penting Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Wa idza nazara ilaika binazarin nikmati wal bughdi lam yanfa'ka nazaruhum ilaika binazarir rahmati wal mahabbah. Dan apabila Allah memandang engkau dengan pandangan bala dan kebencian, tidaklah berguna akan engkau pandangan manusia kepada engkau dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah memandang kita dengan pandangan benci, walaupun sealamanan orang memandang kita dengan pandangan sayang, maka itu kada ada maknanya, kada ada artinya. Ini dalil bahwa yang lebih utama kita perhatikan itu adalah pandangan Allah. Kada perlu kita mencari pandangan manusia dalam hal beribadah kepada Allah itu. Karena bagaimanapun manusia cinta kepada kita kalau Allah benci. Bagaimanapun manusia murka kepada kita kalau Allah sayang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa iyamsaskallah bidurrim fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Apabila Allah menganakkan kepada engkau dengan satu kemudaratan, tidak ada yang bisa membukanya, menyelesaikannya kecuali Allah. Dan jika Allah menghendaki engkau dengan kebaikan, maka tidak ada seorang jua pun yang bisa menolak anugerah Allah itu.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya sealamanan, sekampungan orang menghalangi kita agar kita jangan naik derajatnya. Tapi Allah menghendaki kita naik derajatnya. Maka kehendak Allah itulah yang terjadi artinya. Nah, ini makin menguatkan kita bahwa kita itu beribadah hanya karena Allah. Karena itu juga yang ianya, itu juga yang bermanfaat kepada kita. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, sepupu beliau, ya gulam, wahai gulam, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Pelihara hukum Allah. Pelihara undang-undang Allah. Artinya yang mana disuruh laksanakan. Yang mana dilarang dihindari. Yahfazka, Allah akan menjaga engkau. Allah akan memelihara engkau. Jadi kita dahulu yang disuruh menjaga, memelihara peraturan Allah itu. Kalau kita memelihara segala yang diatur oleh Allah, yang haram kita jauhi, yang wajib kita laksanakan, walaupun kita kadang berdoa, kita dipelihara oleh Allah. Walaupun kita kadang berdoa, tapi kita istiqamah dalam menjalankan hukum Allah, Allah akan memelihara kita. Ihfazillah yahfazka. Nah, kalau kita melanggar hukum Allah, kadang-kadang melalaikan kewajiban, walaupun berdoa, nah, kita kadang akan diterima oleh Allah. Karena kita kadang ada modal sebelumnya. Modalnya apa? Pelihara dulu, jaga dulu hukum-hukum Allah itu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Peliharalah peraturan Allah, jaga peraturan Allah, engkau dapati Allah di depan engkau. Artinya Allah pasti membela engkau, pasti mendukung engkau kalau kita benar-benar menjaga hukum Allah. Kalau kita benar-benar hendak jadi orang yang baik, asal bujur-bujur hendak jadi orang baik, Allah pasti akan mendukung kita. Jadi tergantung kejujuran yang ada dalam hati kita. Kita sungguh-sungguh hendak jadi orang baik. Sungguh-sungguh itu artinya mencurahkan segala kemampuan kita, daya upaya yang ada untuk jadi orang baik. Bersungguh-sungguh, nah Allah pasti akan memberi petunjuk. Allah pasti akan membantu menolong kita. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, peliharalah hukum-hukum Allah, peraturan Allah, engkau dapati Allah itu di depan engkau, pendukung engkau artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, wahai Ibnu Abbas, mintalah kepada Allah. Bila engkau minta pertolongan, minta tolonglah dengan Allah. Bila engkau minta apa-apa, mintalah kepada Allah. Bila minta tolong kepada Allah. Sesuai dengan ikrar kita dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Jadi kalau minta tolong kepada Allah. Nah, para ulama pensyarah hadis menjelaskan sesuatu itu ada dua macam. Ada sesuatu yang kita tidak boleh minta kecuali hanya kepada Allah. Seperti apa?
seperti kesehatan, kemakmuran, keafiatan, takwa, iman, Islam. Nah itu kalau kita minta itu mesti kepada Allah, karena tidak ada yang bisa untuk itu kecuali Allah. Jangan minta lawan seseorang, jangan minta kepada seseorang. Misalnya wahai Fulan bin Fulan, berikanlah hamba ini husnul khatimah. Nah itu kada boleh. Wahai Fulan bin Fulan, wahai guru, wahai wali, berikanlah hamba kemakmuran. Nah itu kada boleh. Kada boleh itu. Nah yang kedua, ada sesuatu yang secara adat ini berlaku bagi manusia. Nah itu kita boleh minta kepada manusia, tapi sebelumnya kita disuruh untuk minta kemudahan kepada Allah. Misalnya kita minta angkatakan barang kita, kita mau angkat barang, misalnya nukar di pasar barang kita minta angkatakan lawan orang, nah minta tolonglah bawakan barangku ke rumah. Nah ini jangan Allah Ta'ala, ya Allah bawakan barang ulun ke rumah, maulah kayak itu. Nah ini kita minta kepada manusia, tetapi disuruh sebelumnya itu kita minta kemudahan kepada Allah. Ya Allah mudahkanlah supaya barang hamba ini sampai ke rumah hamba. Nah, mudahkanlah supaya barang-barang ini misalnya sampai ke tempat hamba. Nah ayo minta tolong kepada buruh, kepada siapa. Perkara-perkara seperti itu kita minta kepada manusia, namun kita disuruh sebelumnya untuk minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seluruh manusia jikalau bersepakat berhimpun atas bahwa memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah bisa mereka memberikan manfaat kepada engkau melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untuk engkau. Ini semakin menguatkan lagi supaya ikhlas dalam beribadah. Kita menghendaki beribadah ini supaya orang yang memuliakan kita. Kita menghendaki dengan ibadah itu supaya orang menghormati kita, supaya orang memberi sesuatu kepada kita. Nah itu sesuatu yang sangat salah. Kenapa sebabnya? Karena andai kata seluruh manusia berkehendak memberikan kita sesuatu, itu kada akan sampai kepada kita kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ya Allah juga ujungnya. Nah buat apa kita beribadah untuk dihargai manusia? Nah, seluruh manusia bersatu ingin memuliakan kita. Mereka tidak akan bisa memuliakan kita kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah apa gunanya kita beribadah untuk manusia agar mereka memuliakan kita, menghormati kita, memberi sesuatu kepada kita? Karena itu kada akan sampai kalau tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jikalau mereka bersatu manusia berkumpul untuk memudaratkan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka bisa memudaratkan engkau melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas engkau. Lanjut. Sealamanan, sekampungan orang hendak mencelakakan kita, kada akan bisa kecuali dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi ini dalil lagi untuk kekuatan kita supaya beribadah itu bujur-bujur mengharapkan keridhaan Allah, karena semuaan di situ andaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Thumma qala al-imam fil hikmatil hadiyah wa sittin ba'dal mi'ah, kemudian berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah pada hikmah selanjutnya 161, wa ghayyib an iqbalihim alaika bi syuhudi iqbalihi alaika, dan tenggelamkanlah daripada berhadapnya manusia atas engkau dengan berhadapnya Allah atas engkau. Artinya tenggelamkanlah berhadapnya manusia kepada engkau dengan menyaksikan berhadapnya Allah atas engkau. Artinya la taltafit ila iqbalihim alaika wa la tatlubuhu, jangan kamu menoleh, jangan kamu mengangan-angan, jangan kamu menghendaki, merancang, menginginkan kepada berhadapnya manusia atas engkau. Wala tatlubhu, yang jangan menuntut itu. Supaya orang berhadap samuaan lawan seorang, supaya orang samuaan cinta lawan seorang, supaya orang samuaan sayang lawan seorang. Jangan menoleh itu dan jangan minta itu. Bal la yakunu iltifatuka wa talabuka illa iqbalallah alaik, bahkan tidak adalah menoleh engkau, menuntut engkau, melainkan berhadapnya Allah atas engkau. Nang dicari itu supaya Allah mau menghadapi kita, itu nang dicari. Nang dicari itu supaya Allah mau menghadapi kita. Nang kita cari supaya Allah itu sayang kepada kita. Yang kita cari supaya Allah tuh ridha lawan kita. Nah itu yang mestinya dicari. Jangan mencari agar manusia menghormati kita, manusia menilai kita bagus. Jangan mencari manusia ya macam-macam. Sudah dijelaskan tadi bahwa andai kata seluruh manusia memuliakan kita, kalau Allah menghendaki merendahkan kita, maka kehendak Allah itulah yang jadi. Sudah sepakat orang sekampungan hendak memilih kita, memuliakan kita, sepakat dah. Ternyata hari hanya kada dipilih orang, udah bertanda tangan semua anda. Kalau Allah kada menghendaki, sekampungan tanda tangan, apalagi sudah kurangnya tanda tangan, tapi ternyata kalah. Nah ini manusia menghendaki tapi Allah kadang menghendaki. Jadi apa gunanya kita kalau beribadah itu karena mengharapkan penghormatan dari manusia. Kalau Allah kadang menghendaki, kadang menentukan, kadang jadi apa-apa. Nah para muhibbin rahimakumullah, wala tubali bihim bi iqbalin wala idbar, dan janganlah engkau peduli pada berhadapnya mereka dan membelakanginya mereka. Jangan diurus. Orang menghadap kita, orang membelakangi kita, kada ada urusan. Ada orang memuji kita, kada ada urusan. Ada orang nyambati kita macam-macam, kada ada urusannya. Kada perlu diurus. 1000 manusia mencaci maki kita, kalau Allah menghendaki mengangkat derajat kita, itu kehendak Allah yang jadi. Bapa melawani, wala tubali bihim, jangan peduli dengan mereka, fi iqbalin wala idbar, jangan peduli orang berhadap, orang belakang, membelakangi. Iktifaan, karena sudah merasa cukup, bi iqbalillah alaik, dengan menghadapnya Allah atas engkau. Cukup sudah, aku sudah cukup bahwa Allah mau menghadap aku, sudah cukup. Makhluknya terserah aja lagi, nak menghadap ya kadang-kadang kayak soal, karena aku sudah diterima oleh Allah, aku sudah dihadapi oleh Allah. Nah iktifaan bi iqbalil ini kalau bisa dijalankan ini mah luar biasa ikhlasnya kita beramal dah. Ada tahu lagi dah, nang ada orang kadang ada orang kada ada urusan.
Sembahyang kita ada orang kakak tetap baik sembahyang kita. Kenapa? Karena kita merasa cukup Allah yang melihat. Nah, kalau ini jalan, niscaya kita dengan mudah bisa ikhlas itu. Di tengah orang, di tengah manusia, di tempat nang sunyi, tetap bagus sembahyang. Kenapa? Karena aku yang penting Allah memandang. Nah, kalau ada orangkah tetap bersedekah karena memandang manusia. Karena aku cukup Allah yang memandang aku. Nah itu sudah luar biasa kalau kita bisa mengamalkan ini kadang alih-alih supaya ikhlas itu. Nah selama kita masih berkepentingan dengan manusia, kita menganggap manusia itu bisa memberi manfaat kepada kita, selama kita menganggap manusia masih bisa memudaratkan kita menganggap manusia bisa mengangkat derajat kita menganggap manusia masih bisa memberikan sesuatu kepada kita. Nah ini kada kawa ikhlas sudah. Jamin ya kada kawa ikhlas. Bila di tengah manusia berbaik kelakuan. Bila kada ada manusia kalau warna aslinya. Kada sedikit orang yang punya bagus pergaulan di kampung, tapi nang bini di rumah tahu saling penyerikan si dini itu orangnya. Banyak manusia yang kada dikira. Nah, jadi ketua ini bagus memimpin perkumpulan ini bagus. Tapi di rumah, nah, bini berapa kali mintakan banyu, abahnya penyarikan manajer. Padahal pada menyangka itu di rumah nang aslinya. Iktifaan bi iqbalillah alaik. Wala tatlub ridahum alaika bal tatlub ridallah alaika. Jangan kau tuntut, jangan kau cari keridhaan manusia atas engkau. Wah kalau kita mencari supaya orang katuju itu singalihan dah. Kita mencari supaya orang tuh katuju lawan seorang kada keawakan kita. Kenapa? Manusia ini banyak. Nang ini saliranya. Kita makai ininya kada katuju, nang saya pun katuju. Kita nangka ini cara ini katuju yang di belakang kada katuju. Nah jadi kalau kita mencari selera manusia kada cukup awaknya. Jangan kau tuntut keridhaan manusia, kesenangan manusia. Yang masyhur kisah di dalam kitab Iqadul Himam itu disebutkan kisah Luqman Hakim. Itu kan masyhur. Satu contoh bahwa kada akan bisa kita memuaskan seluruh manusia itu. Andai kata seluruh manusia ini kita beri duit semuaan, ya tuh kada puas. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Jikalau seluruh manusia diberi duit semuaan, tetap engkau tidak akan bisa menjinakkan hati mereka. Diberi sama 10.000 seorang, tetap ada yang meniwas. Aku miskin 10.000 juga, nang sugi 10.000 juga aja. Kenapa itu? Kada mau sama. Padahal sudah adil 10.000, ada aja yang meniwas. Itu Quran menyatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jadi kita kada kawa mencari, jangan mencari nang kada kawa. Jangan mencari nang kada kawa. Nah, apa nang kada kawa? Memuaskan manusia. Memuaskan manusia. Nah, wala tatlub ridahum alaika, jangan kau tuntut kesenangan mereka atas engkau. Ya kayak Luqman Hakim itu kan contohnya. Unta kah apa tuh himar kah? Unta. Dibuat anak di atas unta. Di sini berjalan. Pintarnya dia orang. Hakon berjalan dihambakan si anak di atas unta nyamannya. Nah, turunakan anak naik seorang jalan. Bah, kada maras kan anak berjalan. Hakunnya bang seorang kasihannya anak kayak itu nah salah juga. Turun berdua jalan. Kenapa unta kada dipakai aja? Kada kana juga. Si unta jamak aja ditunggang kenapa? Ditunggang berdua berbuat. Nah, salah juga. Purunnya lawan unta aja berdua ditunggang. Nah, jadi kada kawa memuaskan manusia itu. Nah, utlub ridallah alaika. Tuntutlah kesenangan Allah atas engkau. Kalau menyenangkan Allah itu kada sulit artinya. Menyenangkan Tuhan kada sulit. Nah, karena Tuhan hanya satu.
Tuhan hanya satu. Kada sulit menyenangkan yang satu. Kalau orang banyak itu sulit disenangkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa dengan ilmu ini bisa menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.